Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Now, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in the space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 Mbak Eva, itu sudah saya senang mendapatkan. Nah, dengan hadiah kata itu diskon satu. My breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight glared. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 I need you Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away.
Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a You can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a Selamat malam dan selamat datang para presiden di acara Girl Talks yang diselenggarakan oleh Girl Press. Perkenalkan, saya Sabrina, selaku MC dan juga Vice President of Product di Girl Press yang akan menemani kalian pada sesi kita kali ini. Nah, tema acara kita kali ini adalah pandemi penuh peluang, mana yang harus dipilih antara organisasi, magang, dan volunteering. Pastinya kalian masih semangat kan? Oke. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih, apa aja rules atau peraturan yang perlu kalian perhatiin selama acara ini berlangsung ya. Boleh next? Oke, jadi pertama, partisipan harus tetap sopan selama acara, kemudian mikrofon harap di-mute, lalu jika ada pertanyaan apapun untuk speaker, bisa langsung ditaruh saja di Zoom chat box maupun di YouTube. Kemudian, hanya partisipan yang sudah mendaftar, ikut acara, dan mengisi formulir feedback di akhir sesi yang berhak mendapat e-certificate. Dan yang terakhir adalah, mohon menjaga ketertiban acara supaya teman-teman yang lain di sini tetap enjoy ya. Boleh next? Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang paling kalian tunggu-tunggu nih, aku pengen ceritain dulu sebenarnya apa sih Girl Press atau Girl President untuk kalian nih yang mungkin belum familiar. Nah, jadi Girl Press atau Girl President adalah platform yang bertujuan untuk mencetak lebih banyak pemimpin perempuan dengan kegigihan dan keanggunan dalam bidang bisnis dan politik melalui konten dan juga program kami. Selain itu, kami juga mendukung SDG atau Sustainable Development Goals nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Boleh next? Baik, without further ado, aku mau kasih spotlight-nya kepada Ratu, yaitu moderator kita yang akan menemani kita di sesi selanjutnya. Silahkan, Ratu.
Halo, thank you Sabrina. Selamat malam semuanya. Aku Ratu, President of Girl Press. Pada malam hari ini aku bakal jadi moderator yang membantu memandu jalannya acara. Pasti kalian udah gak sabar kan dengerin sharing dari speakers yang very inspiring. Sebelum kita panggil speakers kita, aku mau umumin bahwa kita ada giveaway menarik. Boleh next slide? Ya, jadi ini giveaway-nya. Hadiahnya ada total Rp75.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget. Kalian cuma perlu share Instagram story se-estetik mungkin, nanti Minpress atau julukan admin sosial media Girl Press bakal milih 3 orang dengan story paling estetik. Jangan lupa juga untuk mention Girl Press, @Arfiana Maulina, @Aldo Jusman, @Dangerous Dio, dan @Ratu Anissa G. Without further ado, ayo kita mulai. Sapa nih speakers kita malam hari ini. Boleh next slide? Oke, halo selamat malam Arfiana, Aldo, dan Kadio. Halo, selamat malam. Halo. Halo, apa kabar? Baik, baik. Baik. Ratu gimana? Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman boleh bantu spotlight speakers kita ya. Oke. Nah, aku mau ngenalin sedikit nih soal speakers kita malam hari ini. Tadi kan, kalian sambil isi polling nih guys. Aku launch pollingnya ya. Nah, di polling kan ada pekerjaan kalian saat ini tuh apa siswa, mahasiswa, atau udah profesional gitu kan ya. Nah, pas banget speakers kita malam hari ini tuh ada 3 dan merupakan perwakilan dari ketiganya. Jadi Arfiana itu dari sekolah atau SMA, perwakilan SMA, kemudian Aldo itu perwakilan dari kuliah, dan Kadio itu perwakilan dari profesional. Arfiana ini content creator di TikTok. Mungkin kalian udah familiar sama Arfiana, boleh ini ya, boleh chat gitu kayak aku nih fansnya Arfiana atau gimana, boleh silakan chat. Dan Aldo juga content creator di TikTok dan juga XL Future Leaders Batch 9 dan Business Development Intern at Ternakuang. Mungkin boleh sapa fansnya di sini Aldo, karena banyak nih yang kemarin datang event ini mau lihat Aldo gitu. Waduh, halo teman-teman semua, selamat kenal ya. Yeah, and last but not least we have Kadio. Nah, Kadio ini HR yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Kadio juga alumni dari organisasi ISEC. Nah, kita langsung aja ke next slide. Oke. Nih, Kak Dio, Aldo, dan Arfiana. Kalau misalnya disuruh pilih satu nih, antara volunteering, organisasi, atau magang, mau pilih apa sih? Coba siapa dulu? Siapa dulu nih? Coba kalau dari Ratu dong, kasih tahu kira-kira siapa dulu nih yang boleh jawab. Kak Dio dulu boleh. Oke, udah. Kalau misalnya dari aku mungkin suka organisasi kali ya. Lebih suka organisasi. Oke. Kalau Aldo gimana nih? Kalau aku mungkin di saat ini aku bakal milih magang sih. Magang, oke. Kalau Arfiana sendiri gimana nih? Aku volunteer dong. Volunteering ya. Oke, teman-teman, coba nih kalian lebih pilih mana? Volunteering, organisasi, atau magang? Boleh chat ya, kayak aku tim Dio, aku tim Kadio, aku tim Aldo, aku tim Arfiana, kayak gitu. Oke. Iya, tim Kak Aldo tuh ada yang semangat banget, ada tim Kadio juga, ada tim Arfiana. Wah, emang tiap orang punya preferensinya masing-masing ya. Oke, boleh next slide. Nah, sekarang kita bakal dengerin ya teman-teman cerita pengalaman volunteering, pengalaman magang, dan juga pengalaman internship dari ketiga speakers kita. Boleh next, mungkin dimulai dari Arfiana dulu kali ya. Arfiana boleh diceritain nggak? Kamu kan kemarin sempat viral ya karena masih SMA udah magang di 6 tempat gitu. Boleh diceritain nggak sih kayak motivasinya apa, terus suka dukanya gimana, terus kamu cara manage waktunya tuh gimana sih, terus lessons learned selama jalanin magang di 6 tempat itu gimana, dan tadi kan kamu prefer volunteering, boleh diceritain juga
gimana sih pengalaman volunteering kamu? Oke, silakan. Oke, mungkin kalau aku lupa diingetin lagi ya. Jadi dari apa motivasi, terus mungkin aku dari motivasi dulu ya. Jadi aku tuh jadi aku dulu pas masih SMP, SMA gitu, aku kayak punya goals tersendiri gitu, pengen magang. Terus aku tuh iseng-iseng ya, aku iseng-iseng lihat requirements di masing-masing job desk, job apa sih namanya itu, job post gitu ya, kalau ada Iya, open recruitment gitu. Nah itu dibutuhkan untuk early level, early stage, nah kayak gitu, sekitar 2 sampai 3 tahun pengalaman kerja. Nah aku langsung bingung dong, hah kayak gitu, nanti aku lulus kuliah, nanti kalau aku nggak ada pengalaman kerja gimana ya gitu kan. Aku akhirnya nekat gitu, aku nekat apply ceritanya. Apply gitu dari yang masih kecil, masih startup kecil, terus aku habis dari situ aku berurut ya, jadi ke yang lain, apply lagi, keterima lagi, apply, terus jadinya kayak gitu deh. sampai 6 gitu. ya. Iya. Oke. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Oke, tadi motivasinya jadi karena lihat job desk atau requirement gitu dari job post bahwa ada pengalaman berapa tahun, makanya kamu pengen start se-early mungkin gitu ya. Nah, kalau suka dukanya tuh apa aja sih, Arfiana? Aku mungkin cerita dari dukanya dulu kali ya. Kalau Boleh. dukanya ini ada kayak shock ya, culture shock lah semacam itu. Karena aku dari SMA kan, aku bukan SMK. Jadi kalau masalah karir pekerjaan gitu kayak aku tuh nggak dilatih gitu dari sekolah. Tapi karena aku dulu suka organisasi, suka nge-volunteer juga, aku juga ikutan acara berbagai macam, teman-temanku juga banyak yang magang, jadi aku masih bisa lah lihat segelintir, oh kayak gini loh kalau ikut magang, oh kayak gini loh, dan lain-lain. Dan akhirnya dukanya sih di itu ya, pas awal aku magang kan langsung di tempat yang lumayan hektik ya startup lumayan hektik sih. Cuman ya ini agak-agak lumayan hektik lah kalau untuk di awal gitu, kalau orang benar-benar kayak full time gitu ya. Nah itu benar-benar kayak merasa dikejar waktu gitu, dikejar kayak berasa dikejar deadline, berasa oh kayak gini ya gitu, kayak tiap hari jobnya kayak gini loh. Terus sampai sekarang aku kayak udah terbiasa, ya udah aku kayak mikir oh ini kayak sekolah biasa sih sebenarnya, ada tugas, abis itu ada work time-nya, ya udah kayak gitu tiap hari, kayak aku sekolah tapi di dunia profesional aja sih gitu. Dan kalau sukanya tentu ada lumayan ya, seperti biasanya, kaum biasanya juga kalau lagi payday pasti seneng banget sih. Itu. Siapa yang nggak suka ya kan? Iya. Iya. Iya, sama itu sih, sama jadi cantik ya LinkedIn-nya, jadi ada pengalaman juga, jadi banyak belajar Jadi di penuh dunia ya profesional. LinkedIn-nya. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau dukanya lebih ke masalah adaptasi dan juga time management gitu pas di awal-awal. Terus kalau sukanya ya jadi dapat pengalaman, bisa ditaruh di LinkedIn, terus habis itu ya gajinya juga lah ya. Oke, nah dengan 6 internship ini gimana sih cara kamu manage waktu, Arfiana? Oke, cara aku manage waktu itu sebenarnya ini kan bulan kemarin ya. Nah, itu pas aku awal-awal tuh masih semangat banget, jadi aku masih bisa handle semuanya. Tapi makin ke sini, makin tepar juga akhirnya, dan untungnya udah selesai 3 bulan di bulan kemarin. Jadi sekarang aku lebih fokusin ke 3 internship aja sih gitu. Kalau sekarang berarti 3 ya? Kalau sebelumnya tuh, sebelum bulan Agustus, itu aku cara handle waktunya, ada briefing pagi lah istilahnya buat diri aku sendiri. Kayak di A, aku kerjain apa aja. Di B, aku kerjain apa aja tuh sampai jam berapa gitu. I see. Berarti kamu punya tool sendiri gitu kali ya? Google Calendar atau Notion kayak gitu? Iya, aku mostly pakai Google Calendar karena lebih terintegrasi di semua handphone, bisa ke laptop gitu kan. Dan aku yang kedua pakai kertas biasa aja sih, kertas biasa. Aku tulis, terus ya udah. Aku tulis misalnya A nih di atas. Nah di bawahnya tuh ada kayak tugas A, tugas B, tugas C. Nah itu waktunya jam berapa gitu sih.
Oh, berarti masih pakai cara manual juga ya? Iya. Oke, jadi teman-teman di sini nih nggak ada alasan apa ya untuk time management yang kurang baik, kayak kalian masih bisa nyatet di kertas. Arviana ini juga masih nyatet di kertas selain dia pakai Google Calendar gitu. Nah, terus pelajaran apa sih yang kamu dapat dari pengalaman internship itu? Terus sama sekalian ceritain dong volunteeringnya. Oke, dari pengalaman internship banyak banget sih yang aku dapetin. Kayak yang sebelumnya aku nggak dapetin di sekolah ya pastinya. Kayak secara profesional lah, gimana sih di dunia profesional itu, gimana sih cara kita kayak bedain urusan pribadi sama profesional, gimana sih kita cara misalnya ngomong di briefing pagi, terus gimana sih caranya kita itu berkomunikasi dengan baik, terus gimana, ya pokoknya banyak banget lah soft skill yang aku dapetin dari hasil magang nekat ini gitu. Dan ya kalau dukanya sih banyak ya. Aku juga kayak pernah lah dapet apa ya istilahnya nasihat dari atasan aku, dan itu aku jadiin pelajaran banget sih gitu, dan itu yang ngebentuk aku sekarang gitu sih. Jadi dari 6 tempat magang itu tentunya culture-nya beda-beda ya, yang bikin aku melihat perspektif yang lebih luas lagi. Aku senang banget bisa lihat oh kayak gini loh sistemnya, oh kayak gini loh model organisasinya, oh kayak gini loh di startup gitu. Jadi aku benar-benar kayak inilah dapat pupuk yang banyak dari berbagai tempat magang itu. Dan kalau untuk volunteer, ya aku dulu organisasi OSIS ya kayak biasa. Terus aku ke volunteer karena teman-temanku waktu itu ketemu sama orang yang bergerak di bidang sosial gitu kan. Aku jadi kepo nih ceritanya. Kayaknya seru ya ikutan volunteer. Terus akhirnya aku ikutan volunteer dan aku tiba-tiba bangun organisasi sendiri gitu. Jadi sekarang aku yang handle para volunteer gitu. Dan kalau untuk volunteer aku seneng banget sih. Itu ya? Iya, yang World Nation. Iya. Oke, keren banget sih. Iya, thank you. Aku seneng banget sih di volunteer karena kita itu bisa bisa kayak lihat sisi sosial yang tak kasat mata kalau kita sehari-hari lihat gitu loh, yang jarang banget kita lihat, yang bahkan itu ada di sekitar kita gitu loh. Aku waktu itu pernah ke salah satu wilayah, ternyata itu dekat rumah aku, dan ternyata di sana itu ada kayak tempat untuk anak-anak belajar gitu loh, dan itu gratis. Itu keren banget sih. Dan kita juga ya pokoknya banyak banget nih kegiatan sosial gitu yang ternyata ada di sekitar kita. Dan dari situ poin plusnya adalah dari volunteer, selain tahu tentang sosial, kita juga bisa bangun portofolio. Aku banyak banget bangun portofolio dan aku masukin ya hasil-hasil karya aku dari yang OSIS, di SMA, dari yang nge-volunteer. Nah, itu aku masukin ke portofolio, dan portofolio itulah yang berhasil aku melanjutkan ke magang gitu loh, yang berhasil diterima di tempat magang gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman Arviana ini. Jadi dia suka volunteering, suka kegiatan sosial juga, dan banyak pelajaran yang dia dapat dari pengalamannya volunteering dan juga dari internship. Dia jadi lebih tahu, di usia muda udah tahu kayak kerja di startup itu kayak gimana, terus cara komunikasinya, terus dapat juga pelajaran dari feedback atasan dia. Menarik banget sih. Nah, kita sekarang coba beralih ke Aldo ya. Coba kalau Aldo gimana nih? Oke, mungkin aku boleh next slide ya. Oke, mungkin aku bikin introduction dulu buat teman-teman. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Aldo Jusman, biasa dipanggil Aldo. Sekarang juga aku masih kuliah di Universitas Parahyangan di Bandung, tapi aku based di Jakarta, dan aku semester 7 sekarang. Jadi mungkin a bit about myself gitu kali ya. Sekarang aku lagi menjalani dua hal. Yang pertama itu aku sebagai awardee dari Excel Future Leaders. Jadi what is Excel Future Leaders? Excel Level atau Excel Future Leaders is basically mungkin di tengah-tengah lah ya antara beasiswa dan juga program self-development gitu, tapi to make it easier for now, aku bakal ngomong itu sebagai beasiswa aja. Dan di Excel Level ini aku memang programnya intensif 2 tahun, dan dapat pengalaman untuk self-development segala macamnya. Dan I would say Excel Level itu merupakan salah satu beasiswa yang paling susah mungkin di Indonesia, karena acceptance rate-nya itu 0,4%, jadi tahun lalu itu pas batch aku, dari 36.500 orang yang mendaftar, itu hanya 160 orang yang terima. Jadi memang cukup kompetitif, dan memang
cukup bergengsi lah anggapannya kalau misalnya aku bisa bilang. Terus yang kedua, sekarang aku juga currently working as a business development intern di Ternak Uang, dan di Ternak Uang ini memang aku lebih berfokus, dan mungkin lebih Ternak Uang dulu ya. Ternak Uang is an edtech startup, educational technology startup, yang memang berfokusnya itu di bidang investasi. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang biar bisa investasi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini aku sebagai business development, dan tugasku adalah memang mencari partners lah anggapannya biar bisa bekerja sama dengan Ternak Uang. Dan mungkin di sini ada fotonya, aku waktu itu pernah juga sempat meeting sama Kak Andika Sudarman. Beliau merupakan founder dari Cita, kalau misalnya teman-teman tahu. Dan juga ini merupakan fotonya sebelah kiri. Itu aku bersama dengan Ratu juga, kita sama-sama jadi PIC untuk salah satu program development-nya atau student ambassador dari Ternak Uang yang bernama Youth. Mungkin itu sih introduction dari aku. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi Aldo udah bilang ya, XLFL tuh acceptance rate-nya rendah banget. Keren sih bisa keterima di XLFL Batch 9 ini. Nah terus iya kita magang di satu tempat, Ternak Uang. Jadi itu ada foto kita bareng di program youth. Nah Aldo, coba ceritain dong kayak motivasi lu untuk kayak ikut di banyak program dan juga internship itu apa sih awalnya? Terus kesan baik dan kesan kayak yang kurang mengenakannya tuh apa aja? Terus juga pelajaran yang lo dapet apa aja sih? Oke, mungkin dari motivasi dulu kali ya. Jadi I always hold on to this value bahwa aku tuh selalu mau untuk melakukan hal yang lebih. I always want to do more, achieve more, dan juga contribute more. That's the value that aku selalu pegang, bahwa ketika we want to be someone, itu kita memang harus melakukan suatu hal yang cukup besar gitu anggapannya. Dan juga that's why I'm doing it right now gitu loh. Dan memang itu dia, kalau misalnya aku tahu banget kalau misalnya dari sekarang itu kita punya mimpi yang besar, itu sesuatu hal yang harus banget dicoba dimulai dari sekarang. That's why aku mencobalah buat membangun karirku sendiri dari sekarang, dari masih muda juga. Mungkin Arviana lebih muda lagi daripada aku, tapi kayak kebetulan aku baru mengenal dunia tentang perinternan ini setelah pandemi. Jadi kayak memang ya aku salah satu angkatan corona juga mungkin yang anggapannya yang baru kenal tentang magang segala macamnya setelah setelah pandemi ini. Dan juga mungkin dari, kalau tadi Arviana kan dari Duka dulu, kan mungkin dari Suka dulu ya. Jadi Ternak Uang sendiri kan memang merupakan startup yang baru dibuat, baru setahun, dan juga namanya startup yang baru tuh sistemnya belum terlalu complicated, dan juga masih banyak room for improve lah. That's why sukanya adalah aku bisa explore things itu anggapannya. Aku bisa memberikan impact yang cukup banyak, aku bisa belajar banyak hal, aku bisa ngomong langsung sama Ci Felicia, mungkin teman-teman tahu kalau dari Ternak Uang, dan bisa konsul lah ke dianggapan. Jadi kayak memang gampang buat bisa ngobrol sama orang-orang yang top level management. Dan juga aku bisa innovate things. Di situ aku mencoba buat menginovasikan sebuah sistem baru biar nanti Ternak Uang itu, especially di divisi partnership atau business development, itu lebih efisien lah kerjanya kayak gitu. Dan juga of course I get connections. Mungkin seperti yang teman-teman lihat, ini aku juga bisa berkenalan langsung dengan Kak Andika, dan juga bisa berkenalan langsung dengan co-founder Ternak Uang, dengan mungkin nggak susah itu anggapannya. Dan mungkin untuk dukanya anggapannya, dukanya memang cukup banyak sih juga. Pertama-tama aku pernah lah, misalnya Ternak Uang namanya startup baru, pasti masih banyak for improve, dan juga banyak hal kesalahan lah anggapannya. Aku pernah di suatu posisi di mana aku melakukan sesuatu, dan ternyata aku udah melakukan dengan mencoba semaksimal mungkin bikin frameworknya, I made it strategically, dan juga aku mencoba membuat pakai framework consulting lah anggapannya, dan itu very very hard kan. Tapi kayak turns out ternyata hasilnya itu memang tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu loh. Jadi kayak disitulah dukanya, yang ngerasa aduh ini kok udah capek kerja susah-susah, tapi kok ternyata nggak dapet setelah bekerjanya. Tapi kayak di akhir-akhir I understand gitu, dan I know bahwa memang life itu is an iterating progress gitu anggapannya. Kita nggak bisa, kalau misalnya kita want to achieve something at the first time we do it, itu langsung berhasil. Jadi kayak ini mungkin berlanjut juga dengan pelajaran yang aku dapatkan ya. Kayak memang ketika kita mau melakukan suatu hal, itu nggak mungkin kita langsung bisa one shot langsung dapat. Mungkin bisa lah, misalnya banyak juga orang yang bisa mendapatkan hal tersebut, tapi memang lebih banyak lagi orang-orang yang akan merasakan gagal dulu dan baru sampai di tahap berhasil. Dan ini merujuk juga
ke poin ketiga aku, pelajaran yang aku dapatkan itu aku sadar bahwa learning is a lifelong progress sih. Karena kayak kita akan selalu belajar, tentunya ketika kita ketemu orang baru, kita bakal ngerasa kecil gitu anggapannya. Kayak, wah ini orang hebat banget cara berkomunikasinya, cara negosiasinya. Wah, ini orang bisa ngomong dengan fluent dari awal sampai habis tanpa ada interupsi. Dan disitulah aku sangat belajar bahwa, oke, ternyata setelah selama ini, aku tuh masih perlu belajar banyak, dan that's why hal yang aku dapatkan dan aku coba put in myself sampai sekarang adalah bahwa ya kita hidup itu selalu belajar gitu loh. Mau udah top level management pun pasti aku yakin mereka orang-orang yang di sana itu tetaplah mencoba untuk belajar biar mereka semakin lebih pintar. Mungkin itu situ. Oke, wah kita dapat banyak banget insight ya dari Kaldo ini teman-teman. Jadi awalnya gara-gara pandemi nih, terus emang kan sesuai sama judul acara ini ya, pandemi penuh peluang. Emang kita notice bahwa di pandemi ini banyak banget ada informasi soal internship, volunteering, dan juga organisasi itu kayak ada oprek di mana-mana gitu ya. Dan ya kita harus choose wisely, dan tadi kita harus terus improve ourselves seperti Aldo bilang, bahkan di top management level itu mereka nggak stop belajar di situ gitu. Nah, sekarang boleh ke Kak Dio kali ya, coba kita gali-gali lagi. Kalau Kak Dio gimana nih Kak pengalamannya organisasi dan juga jadi HR sekarang? Coba dari kacamata HR tuh kayak gimana sih? Iya, ini sebenarnya aku cukup senang banget ya ketemu sama anak-anak muda gitu ya. Mungkin tadi aku juga pas di briefing udah sempat ngobrol juga sama Arfi dan juga Aldo. Kayak aku tuh somehow iri gitu loh kalau zaman dulu pas aku kan starting kuliah 2013 ya. Dimana sebenarnya bisa dibilang tuh zaman dulu tuh kita semuanya offline gitu. Jadi kita kalau misalnya memang mau kegiatan, biasanya kegiatan di kampus aja. Mungkin baru semester 7, semester 8, kita tuh mungkin ketika udah mulai ada waktu untuk magang gitu ya. Magang karena harus ke kantor seperti itu. Dulu jarang banget remote work gitu ya. Nah, mungkin di sini kenapa aku bisa, oh by the way yang belum tahu, nama aku Dio. Aku adalah Human Resources Manager dari salah satu hospitality startup. Dan aku tuh basically megang untuk 4 region di Asia Tenggara. Jadi aku megang Indonesia, Malaysia, Thailand, sama Vietnam. Nah, kalau teman-teman tanya, dulu pas zaman kuliah gimana sih Kak? Maksudnya kayak ngapain aja? Kalau aku jujur anaknya organisasi banget. Jadi dulu aku itu anak UI, ilmu komunikasi, dan aku kegiatannya di ISEC ya. Jadi mungkin teman-teman kalau di kampusnya ada ISEC, mungkin bisa coba dicek-cek gitu ya. Nah, selain itu, jadi kalau ditanya tuh biasa orang-orang bilang, Kak, Dio tuh bukan sarjana bukan sarjana sosial, dia tuh sarjana ISEC, ekstrakurikulernya ilmu komunikasi gitu. Nah, aku sebenarnya nggak rasa ke insult sih, tapi kan memang benar, karena most of the time biasanya aku memang menghabiskan waktu di ISEC dari semester 2 sampai aku tuh lulus. Aku 3,5 tahun sekolahnya, 7 semester aja. Jadi sampai aku jadi sekitar 3 tahun lah ya, aku itu di ISEC UI, starting dari staff, dari tim leader, dari vice presiden, sampai presidennya ISEC UI juga. Mungkin kalau ditanya organisasi ini ngebawa apa, aku bisa bilang international experience. Mungkin karena aku di organisasi internasional ya. Aku udah conference banyak banget ke Hong Kong, ke Poland, ke mana lagi, Korea Selatan, ke mana lagi, ke Nepal. Kan rada asing ya nama kota negara-negaranya gitu, but ISEC got me there. Dan kalau teman-teman mungkin lihat LinkedIn aku, all of the job that I have itu semua dari koneksi aku di ISEC. Jadi aku bisa bilang mungkin karena it's an international organization, so the network is also that huge kayak gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin ya tertarik untuk coba international exposure, itu kalian bisa banget join di ISEC, karena nggak harus exchange sama ISEC, nggak harus internship atau volunteer sama ISEC, bisa simply jadi tim membernya aja, kamu pasti nanti akan ketemu sama orang-orang ISEC dari negara lain juga, kayak gitu sih. Oke, nah iya sebenarnya for your information nih teman-teman, aku juga alumni ISEC, dan pas aku pertama dengar talk show-nya Kak Dio di acara internal ISEC tuh langsung terinspirasi gitu. Dan tadi kita udah dengerin ya, organisasi tuh bisa bantu kita nambah banyak koneksi, dan jadinya bisa kepake gitu di dunia kerja. Terbukti dari Kak Dio yang dapetin pekerjaannya tuh dari teman-teman atau koneksi-koneksinya di organisasi ISEC gitu. Nah, tadi kita udah dengar ya masing-masing pengalamannya di volunteering, internship, dan juga organisasi. Boleh next slide?
Oke. Nah, ini singkat aja ya menurut masing-masing nih. Coba sebutin dong kira-kira pros and cons-nya volunteering, organisasi, dan magang tuh apa aja sih? Boleh dari Kak Dio dulu. Oke, organisasi ya. Oke. Oh, by the way, mungkin aku mau kasih tahu juga. Beberapa teman Isaac aku itu juga ngelakuin SLFL. Dan aku bisa bilang, kayak semua teman-teman aku Isaac yang SLFL tuh makin-makin ya. Makin-makin di sini maksudnya udah dapet dari Isaac, dapet juga dari SLFL. Jadi teman-teman kalau misalnya mau get the best of both worlds, kayak cobain dua-duanya. Kayak gitu. Cobain aja dulu, kayak gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau kita ngomongin masalah organisasi, mungkin aku bisa bilang ini tergantung dari organisasinya ya. Karena aku kalau ngelihat beberapa organisasi di Indonesia tuh banyak banget. Dan ada beberapa organisasi itu mungkin yang lebih politikal. Jadi kayak aku bilang tuh kayaknya kayak BM Himpunan, itu kan biasanya lebih ke politikal ya. Politikal di sini bukannya yang politik-politik gimana, tapi maksudnya lebih urusan universitas kayak gitu. Ada juga mungkin kayak Isaac atau misalnya kalau tahu Student X CEO, mungkin Student Catalyst itu tuh lebih ke organisasi yang kita ngajarin leadership dan juga bisnis gitu ya. Jadi ngajarin anak-anak itu untuk bisa lebih dapat konteks gitulah. Jadi aku bisa bilang walaupun aku mungkin magangnya cuma pernah sekali doang selama ini, tapi aku bisa dapetin tuh ilmu-ilmu bisnis, running a project, running a business lewat organisasi. Mungkin juga ada beberapa organisasi kayak ALSA, itu punya anak FH, CIMSA punya anak kedokteran ya, FK setahu aku, dan sejenisnya itu lebih kepada bikin event gitu ya, yang untuk proyek-proyek sosial. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau kita kasih nilai plusnya dari organisasi itu adalah biasanya mereka ini ada yang namanya jenjang di organisasi. Jadi ada yang namanya succession atau kalau bahasa BEM-nya itu kaderisasi kayak gitu ya. Jadi kalau kamu start dari staff, kamu itu ada kesempatan loh untuk naik jadi team leader, naik jadi apa namanya jadi ketua divisi gitu ya. Terus nanti mungkin kamu jadi ketuanya kayak gitu. Jadi sama kayak di company gitu, kamu itu startnya dari bawah terus bisa naik ke atas. Jadi kamu bisa start dengan melakukan hal-hal kecil dulu, tapi kalau misalnya di tahun kepengurusan berikutnya mereka buka untuk posisi lebih tinggi, kamu bisa tuh unjuk gigi di sana gitu. Dan pastinya kalau kita ngomong organisasi, banyak banget organisasi itu yang sangat-sangat terstruktur. Jadi biasanya mereka ini udah jelas nih, program kerjanya bakal seperti apa, stakeholder-nya siapa, kayak gitu. Dan kita biasanya memang based on projects, jadi program kerjanya mau ngerjain apa, kayak gitu. Konsnya adalah mungkin ini sih buat teman-teman yang misalnya ngesusah nih untuk ngejaga waktu ya. Mungkin kita pingin dapat pengalaman tapi kelasnya tuh bikin harus belajar kayak 8 jam gitu ya sehari. Jadi selain kelas kamu ada tugas, ada apa kayak gitu. Yang ngebuat kadang kita jadi harus memilih antara studi atau kita memilih antara aktif di organisasi kayak gitu. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang misalnya nggak bisa ngejagel, kadang tuh kita jadinya pilih salah satu. Jadi kita misalnya sekolah sama organisasi nih ya. Oh, aku pilih organisasi aja deh, aku lebih suka organisasi, tapi nanti bisa aja nilainya turun. Dan aku bisa bilang dulu aku semester 2 tuh turun banget, parah. Kayak gak kumlaut gitu ya IP-nya gitu waktu itu. Padahal yang lain-lain tuh kumlaut, dan di sini aku coba self reflection gitu, apa yang sebenarnya salah di sini. Tapi kalau misalnya kadang kita itu harus milih dua ini, kita pilih ke study, biasanya di organisasi itu kita gak terlalu aktif, dan biasanya kita jadinya gak tertarik lagi nih untuk lanjutin ke jenjang berikutnya di pengurusan berikutnya, kayak gitu. Jadi aku bisa bilang plusnya lebih ke exposure, lebih ke learningnya. Kalau misalnya negatifnya itu mungkin lebih ke itu tadi sih, self management kita. Kalau misalnya kita belum bisa punya good self management, itu pasti bisa capek, bisa super drain ya kayak gitu, karena jatuhnya kerjain banyak hal gitu sih. Oke, kita udah dengar ya teman-teman dari Kak Dio, kalau untuk organisasi itu pros-nya tuh kita dapat exposure dan juga pelajaran-pelajarannya gitu, yang nggak didapat dari cuma kuliah doang. Sementara itu cons-nya ya kita harus pinter-pinter lah ya untuk time management, self managementnya. Hadio juga sampai dipanggil apa tadi Kak, sarjana Isaac ya? Iya, jadi kayak lulusan itu dikasih apa namanya, kayak selempang gitu. Iya, selempang. Ya, as Isaac gitu, jadi kayak sarjana Isaac. Sarjana gitu. Isaac. Tapi as Isaac gitu kayak oke, gitu. Oke. Nah, kalau dari Aldo gimana nih? Kalau sisi magangnya, internship?
Oke, mungkin ini aku ngelanjutin dikit dari Kak Dio, karena tuh aku juga sama sih kayak kakak. Maksudnya aku tadi masuk di circle yang sama juga kayak Kak Dio. Maksudnya punya stage-stage-nya gitu, tapi aku salah satu orang yang meninggalkan lah, aku yang keluar untuk mencari jalan yang baru. Karena kayak mungkin sedikit konteks, aku kan sekarang di Unpar. Dan di Unpar itu memang kayak belum terlalu banyak kalau exposure buat ikut magang atau segala macam. Jadi memang masih banyak banget orang-orang yang cukup organisasi dari staff ke ketua bidang sampai jadi ketua pemimpin anggapannya. Aku udah pernah nih sampai di ketua acara, tapi aku lompat lah buat keluar. Jadi ya itulah Kak, mungkin sedikit konteks ya Kak Dio ya. Tapi oke, mungkin kalau misalnya dari aku, apa sih apa namanya ini ya magang ya, pro-nya magang ya. Pro-nya itu pertama-tama we get to experience bagaimana caranya untuk bisa hidup di siklus yang profesional. Karena kan ketika kita magang, kita benar-benar mengerjakan hal-hal yang memang punyanya company gitu loh, dan company tersebut pasti punya value atau punya something yang ingin diberikan kepada masyarakat. It's a real business gitu loh. Mungkin kalau organisasi, menurut pandanganku sendiri, memang we do things gitu kan, tapi memang anggapannya itu cuman untuk untuk biasanya untuk society, buat the society, atau mungkin untuk lingkungan sekitar lah anggapan. Jadi nggak ada impact yang benar-benar besar banget. Oke, mungkin beberapa ada, tapi kayak most of the organization tuh kurang situ. That's why kayak menurut aku, kalau misalnya kita magang itu memang benar-benar kerasa langsung, pressure dapet, 9 to 5 dapat, anggapannya bisa benar-benar kerja. Dan juga menurutku juga kalau misalnya magang itu kita benar-benar melatih diri kita biar bisa profesional gitu loh. Belajar buat ngejar deadline, belajar buat berargumentasi, belajar buat bisa nge-deliver something dengan baik. Karena kan kalau misalnya kita, ini menurutku balik lagi ya, kalau misalnya kita di organisasi, itu kayak, kalau misalnya kita telat-telat deadline dikit, kadang-kadang pasti teman kita kayak, ya udahlah, nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya di dunia profesional, menurutku ya udah, kalau misalnya deadline-nya hari Rabu, ya udah hari Rabu. Dan kalau misalnya kamu gagal, ya udah itu bakal ngaruh ke performance kamu, dan bisa aja kamu ya, kalau misalnya parahnya dipecat itu anggapannya gitu kan. Jadi kayak menurutku itu merupakan proses untuk benar-benar melatih diri sendiri agar bisa menjadi seseorang yang profesional. Karena kayak menurutku pribadi, proses dewasa itu merupakan salah satu proses yang paling susah ya, di mana kita benar-benar mencoba untuk transisi dari kita masih bisa main-main, masih bisa leha-leha, sampai kita benar-benar itu menjadi orang dewasa yang punya tanggung jawab lebih untuk menjalankan sesuatu. Itu menurutku proses sangat-sangat penting sih, apalagi dengan opportunity yang udah di mana-mana. I think it's really important. Tapi untuk cons-nya apa? Cons-nya ya pertama, mungkin kita kehilangan yang namanya masa kuliah gitu ya, karena kan mungkin aku pribadi pernah merasakan offline, dan offline itu enak banget jujur. Mungkin teman-teman yang masih maba belum pernah ngerasain lah rasa offline, tapi kayak kuliah offline tuh menurutku one of the best thing in life, karena kayak ya bisa Beneran sampai berasa malam. gitu ya. Iya, bisa sampai malam ngerjain tugas, bisa sampai Iya. begadang ngafe di mana buat tugas. Aku kan di Bandung kan, dan di Bandung tuh kalau malam dingin kan. Jadi enak Iya. banget gitu loh. Kadang-kadang kita sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi di abnormal gitu misalnya, buat cuman ngerjain tugas doang, and it's fun gitu lah anggapannya. Jadi kayak kalau misalnya dari awal udah fokusnya ke magang, jadi kayak kita kehilangan experience itu lah anggapannya. Memang ini mungkin bakal dua sisi ya. Ada juga pasti orang-orang yang bakal ngomong, ya kalau misalnya gue magang dari sekarang kan gue bakal dapat experience lebih cepat bla bla bla. Tapi kayak for me itu something, kayak sesuatu hal yang aku sangat amat rindukan sih untuk kuliah offline gitu. Mungkin untuk cons pertamanya, dan juga untuk cons keduanya ya itu dia, kadang-kadang aku rasa belum semua orang tuh bisa adapt well dengan lingkungan yang ada di profesional, karena saingannya banyak juga segala macam. Dan mungkin bisa aja orang yang belum siap anggapannya lah, dan ketika mau langsung untuk nyoba terjun ke magang, dan ketika ditolak berkali-kali, yang ada mungkin jadi breakdown or something else gitu kan. Jadi saya menurutku itu salah satu konsep, karena kayak lebih tough lah anggapannya, saingan lebih banyak, lebih kompetitif dan segala macam. Jadi kayak kalau misalnya memang masih awal-awal banget gitu kan, masih belum punya pengalaman apa-apa, I would probably say ya udah mending organisasi dulu untuk mencoba buat melatih mentalitas dan cara kamu kerja segala macamnya before kamu langsung jump right in ke magang. Menurutku kayak gitu sih Ratu. Oke, thank you so much Aldo buat insight-nya. Jadi teman-teman di sini yang benar-benar start from zero mungkin boleh coba organisasi dulu kayak Kadil ya. Aldo juga tadinya coba organisasi dulu, Students Catalyst ya, Dok? Betul banget. Iya, nah dari situ kalian udah dapet pengalaman-pengalaman dan pelajaran baru kalian coba terjun ke dunia profesional gitu. Nah sekarang untuk volunteering nih, Arfiana boleh singkat aja nggak pros and cons-nya gimana sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya?
Oke, kalau pro-nya sih lumayan banyak ya. Tadi yang pertama bisa tahu kehidupan sosial yang tidak terlihat di depan mata kita sehari-hari. Dan tentunya tadi yang dibilang Kaldo tuh semuanya yang aku rasakan gitu ya. Tentang kayak kejar KPI gitu kan. Terus yang culture-nya sangat-sangat ya berbeda lah dari kalau misalnya sekolah atau kuliah biasanya yang pastinya 9 to 5 all of our time tuh mostly aktif buat si tempat intern ini gitu ceritanya. Ya, tapi kalau di volunteer beda lagi nih. Volunteer tuh lebih santai, tapi ada project-nya. Dan tentu durasinya juga lebih sedikit dibanding kalau organisasi nih. Kalau organisasi mungkin 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Tapi kalau volunteer, ya paling kalau ada proyek aja gitu, yang durasinya paling 3 bulan, atau mungkin sebulan, 2 bulan, atau mungkin sehari gitu. Nah, iya kayak gitu, jadi lebih enak lagi sih. Nah, kalau volunteer ini yang bisa didapetin adalah benefitnya networking gitu. Networking bisa, portofolio bisa, dan masih banyak lagi sih. Dan kadang-kadang aku juga suka kalau ada merchandise-nya. Oke, ya itu ya salah satu keuntungan volunteering bisa dapat merchandise-nya gitu. Dan juga kalian bisa terlibat langsung dan proyek sosial gitu, membantu sesama. Nah, kalian udah dengerin ya teman-teman pros and cons dari masing-masing. Kalian bisa pikirin lagi tuh kira-kira mau ambil yang mana dulu sesuai sama diri kalian masing-masing. Boleh next slide? Oke, nah mungkin boleh quick aja ya dari siapa ya? Aldo dulu. Kira-kira kalau lu mau ambil sebuah peluang, lu lihat apanya dulu sih? Kayak apa dari gajinya atau maksudnya dari koneksi yang bakal didapat atau kayak ranking organisasinya kayak oh itu famous gitu atau kayak gimana tuh, Dok? Oke, dari gue mungkin 3. Pertama, impact. Karena menurut gue itu impact itu merupakan suatu hal yang paling penting ketika gini anggapannya lah. Mungkin sedikit ya. Ketika kita bekerja di top company anggapannya, tapi kita nggak bisa memberikan impact yang banyak. Itu bakal kalah sama yang mungkin bekerja di tempat yang lebih kecil, tapi bisa memberikan impact yang lebih besar gitu anggapannya terhadap tempat kerja ini menurut pandangan sendiri. Dan kedua, bisa belajar obviously, bisa seberapa banyak sih gue bisa menyerap ilmu gitu dari semua orang, dari manajer gue, dari orang-orang sekitar gue, dari teman kerja gue, bahkan dari orang-orang yang bekerja dengan gue gitu anggapannya. Dan yang ketiga about the connection sih, karena kayak menurut gue pribadi kayak kalau misalnya kita have this connection things, itu menurutku itu penting banget. Dan memang ya dengan kita bisa berkoneksi, contohnya sekarang aku bisa ketemu Kadio, aku bisa ketemu Aviana, itu something yang aku value the most gitu anggapannya, dengan bisa kenal, bisa connect, bisa ngobrol. Kan kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba mungkin ke depannya ada opportunity bisa bikin bisnis bareng or something else, atau mungkin aku bakal butuh apa dan bisa sama nih selaras lah anggapannya sama Kadio, kita mau mencari sesuatu dan kita bisa kerja bareng. Mungkin itu sih dari aku sih, Ratu. Oke, thank you Aldo buat insights-nya ya teman-teman. Tadi udah dengar, jadi kayak impact-nya, pikirin impact-nya mendingan di perusahaan yang lebih kecil tapi kayak bisa ngasih impact gede daripada yang gede tapi nggak ada impact-nya gitu. Dan juga kayak ilmu yang bisa diserap dan juga koneksi. Nah, kalau dari Kadio gimana nih, Kak? Oke, kalau misal dari aku mungkin ada berbeda dikit ya. Kalau dari aku tuh mungkin yang pertama lebih ke environment-nya. Mungkin karena aku sudah tahun kelima kali ya bekerja dan udah pernah kerja di berbagai industri dan juga jenis company. Jadi sebenarnya kalau aku lihat pastinya lebih ke environment-nya. Karena semakin aku tua, semakin aku bertambah umur tuh I realize that mau sebagus apa nama perusahaan kamu, mau sebesar apa nama perusahaan kamu, tapi kalau tempat kerjanya itu tidak memberikan kamu apa-apa, kayaknya mending cabut deh gitu. Jadi tidak memberikan apa-apa di sini itu sebenarnya bukan hanya ilmu ya. Mungkin kalau misalnya Aldo sama Arfi sama aku di satu perusahaan, mungkin Aldo dapat sesuatu, mungkin Arfi dapat sesuatu. Tapi kalau dari aku tuh enggak gitu, dan itu enggak apa-apa. Dan aku biasanya hop in ke next job ketika aku merasa kerjaanku udah terlalu gampang, tapi tidak ada tanda-tanda aku mendapatkan pekerjaan yang baru. Maksudnya tambahan apa ya? Jadi aku bisa bilang, when my task is getting easier, this is not okay. Karena itu tadi, aku carinya of course. Nggak ada challenge-nya ya? Nggak ada challenge-nya. Nggak ada challenge-nya. The way we grow itu adalah dengan ketemu mungkin klien yang lebih susah, atau misalnya project yang lebih besar, kayak gitu. Karena menurut aku sendiri, when it comes to career growth, it's not only about going up, but also going more. Dan aku merasa, kalau misalnya going up mungkin tidak possible, karena kan mungkin kalau multinational company going up itu kamu mungkin 3 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu ya.
but I want to go more gitu. Nah biasanya kalau aku ekspektasi itu tidak berketemu, biasanya okay, I think I need to find another place yang bisa aku kasih another challenge. Jadi environment in terms of apakah aku bisa ke develop di situ ya. Yang kedua yang bagus untuk mental health aku. Jadi biasanya aku memang suka kerja di tempat yang mereka ini itu kayak take care sama well-being employee-nya. Aku somehow itu belum pernah ya kerja di perusahaan Indonesia. Jadi pasti kerja sama banyak banget nationalities dan aku ngerasa it's actually a place that I really like ketika aku harus bertemu juga dengan orang-orang dari multicultural environment kayak gitu. Karena biasanya the way they see things, challenge-nya lebih banyak juga. Orang Spanyol ngomongnya ngegas banget, suka motong, tapi mereka berpikir itu biasa aja gitu. Aku yang orang Indonesia kok kayak gini ya bos aku, kok kayak gini ya si ini gitu. Jadi beda culture. Gitu. Tapi kemudian di sini aku sadar bahwa sebenarnya at the end when you can work with them and they are taking care of your well-being, itu sebenarnya nggak masalah juga buat aku. Mungkin karena sudah berumur ya, jadi mungkin I tell all of you here, money will follow. Selama kalian itu tuh bekerja keras, always give your heart. Aku kasih tahu ya, gaji pertama aku itu dibanding yang sekarang naiknya hampir sekitar 400%. Dan it's actually, aku nggak bisa bilang itu ukuran ya, tapi di sini aku melihat bahwa when I want to go more, when I want to do more, kayak kata Aldo, I want to go beyond gitu ya, money will follow. Yang penting itu tadi, kalian punya skill-nya, kalian punya pengalamannya. Jadi pengalaman Arfi itu menurut aku, well nanti kamu coba ya full time, coba apply full time. Itu kayaknya bakal tanya ini dulu gimana dan lain-lain, challenge-nya seperti apa. And I think you're going to be a great person as well gitu. Kalau misalnya nanti kamu bisa coba ini untuk full time juga gitu ya Arfi. Setelah lulus ya, kuliah dulu yang ini ya, yang semangat. Oke, thank you Kak Dio. Nah, kita dapat insight baru ya, bahwa kita harus perhatiin mental health kita juga, dan juga environment-nya. Tadi kalau Aldo itu lebih ke impact-nya dulu, kalau Kak Dio itu lebih ke environment-nya dulu. Nah, teman-teman tuh bisa cari tahu nih, kalian sendiri lebih pilih yang mana gitu. Kalau Arfiana mungkin boleh singkat, kalau Arfiana sendiri gimana nih? Oke, nah tadi nyambung ya sebenarnya ya masalah international company culture. Nah aku ada 2 cerita seru nih sebenarnya. Yang pertama adalah fun fact, magang pertama aku itu di international company asal Singapura yang beroperasi di Indonesia. Jadi kebayang nggak sih itu culture shock-nya kayak gimana gitu kan? Iya, that's so cool. Ya, thank you. Dan aku magang nih ya. Magang terus aku coba apply full time nih. Ceritanya aku nekat. Terus aku datang ke interview. Dan uniknya lagi aku dipanggil langsung sama usernya karena sebelumnya aku connect di LinkedIn gitu. Dan ceritanya kandidat yang lain udah pulang duluan, terus tiba-tiba aku dipanggil sama usernya gitu kan. Tapi ya in the end ya tetap ketolak karena apa tadi benar harus lulus kuliah dulu ya kalau mau full time. Iya gitu. Iya. Nah, terus kalau aku sih ya dalam memilih peluang gitu yang pastinya kredibel sih. Kalau di volunteer ya kredibel, yang strukturnya juga bagus kalau di kepanitiaan, atau mungkin proyeknya yang bagus gitu, programnya juga bagus dan isunya memang sesuai sama yang kita itu perjuangkan gitu loh. Misalnya aku di lingkungan nih, aku banyak banget sekarang ketemu sama pegiat lingkungan gitu loh. Nah, mungkin kalian yang suka sama misalnya tentang isu perempuan, atau mungkin kesetaraan, atau mungkin apalagi ya isu-isu pendidikan gitu, kan akan ketemu sama circle yang seperti itu gitu loh. Dan itu akan membantu kalian di dunia misalnya mau di profesional, mau proyekan bareng, mau co-founder bareng, itu bisa gitu loh. Dan iya sih, kayak gitu ya. Kalau misalnya di magang yang aku lihat adalah prospek karirnya. Apakah tadi benar berjenjang gitu. Dan kira-kira habis dari sini apa ya yang bakalan aku bawa untuk my next step gitu loh. Apakah aku di sini mau dari magang mau jadi full time, atau aku magang di sini aku persiapan stepstone ke tempat lain yang lebih oke gitu loh misalnya. Gitu sih. Oke, nah beda-beda ya teman-teman. Jadi Aldo tadi impact, Kak Dio itu lebih ke environment, kalau Arfiana tuh lebih ke value-nya. Jadi dia suka lingkungan, isu-isu lingkungan, jadi lebih cari banyak orang yang sepemikiran juga. Nah, boleh next slide? Oke, 1 kalimat aja nih dari masing-masing sebelum kita ke Q&A. Pesan untuk audiens tuh apa nih? Dari Kak Dio dulu.
Oke, kalau misalnya pesan ke audiens, mungkin aku bisa bilang di sini ya bahwa everyone itu punya journey yang beda-beda. Kita punya start yang beda-beda juga. Meskipun oke, mungkin beberapa dari kalian mungkin terinspirasi dari Arfi, terinspirasi dari Aldo, dari aku juga, mungkin dari Ratu dan teman-teman Girlpress lainnya. Cuman kalian harus tahu bahwa kalian itu tuh punya starting point yang beda-beda. Oke, itu yang pertama. Jadi, untuk menjadikan seseorang inspirasi, role model itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian itu sering membandingkan diri kalian dengan orang-orang lainnya, terutama mungkin teman-temannya, tapi kalian tidak walk the talk, ya kalian bakal di situ-situ aja. Oke, karena aku yakin pasti Arfi di sini, Ratu, Aldo itu adalah orang-orang yang aku ngelihat ada seseorang yang aku jadi role model aku. Ada orang yang misalnya aku lihat sangat hebat. Tapi kalau kalian cuma kagum tapi nggak berusaha ngapa-ngapain ya sama aja. Dan menurut aku juga penting buat teman-teman di sini, mungkin di Q&A nanti ya ada beberapa pertanyaan soal gimana sih caranya tahu passion kita. Itu juga ada hubungannya dengan kesadaran diri. Kesadaran diri di sini mungkin kita ngomongin self awareness ya. Kalian itu bagusnya di mana, kalian udah punya apa, kalian belum punya apa. Itu mungkin yang nanti bisa dieksplor ke depannya pas di Q&A kayak gitu. Oke. Jadi self awareness is very important ya teman-teman, untuk kalian tahu nih nanti mau ambil apa gitu, kalian harus ketahui diri kalian dulu, lihat ke dalam dulu sebelum lihat keluar. Boleh punya role model tapi jangan terlalu membanding-bandingkan, kalian harus cari path kalian sendiri. Oke, dari Aldo gimana nih? Oke, mungkin kalau dari aku singkat aja ya. Jangan pernah dengerin kata orang. Karena aku yakin pasti kalian yang datang ke sini itu pengen mendapatkan sesuatu kan, pengen dapat inspirasi, pengen dapat cerita-ceritanya. Dan ketika kalian mau mencoba untuk melakukan itu, ketika kalian mau coba buat to do more, pasti akan ada aja orang-orang yang bakal bilang, udahlah lu ngapain sih kayak gini-ginian, capek gitu kan, udah kuliah santai-santai aja. Nah di situ loh, biasanya tuh orang-orang mulai tergoda, oh ya udahlah gue santai aja, oh ya udahlah gue ini aja, ntar gue nggak punya teman, ntar gue dijauhin sama orang lain. Itu mulai ntar hilang semangatnya segala macam. Jadi kayak when you want to do something, benar-benar just believe in yourself that you can do it sih. Jadi jangan pernah sekalipun dengerin kata orang. Ya kalau misalnya memang konstruktif nggak apa dengerin ya. Kalau misalnya memang mendukung, tapi kalau misalnya memang itu tujuan menjatuhkan atau destruktif, you better leave that person sih. Itu mungkin dari aku. Oke, setuju banget sih. Kita harus pilih-pilih mana kritik yang membangun dan mana yang kayak cuma mau menjatuhkan gitu. Aku bisa relate sih dulu pas awal kuliah kan bisa dibilang ambis ambil organisasi dan lain-lain, terus ada yang kayak ngomong-ngomong gitulah, ngomong yang kurang enak, tapi sekarang malah nanya soal LinkedIn dan lain-lain gitu. Mungkin di sini Aldo atau Arfiana atau Kadil pernah juga ada orang yang dulunya ngomong gimana, sekarang malah minta tips ke ke Aldo atau Kadil, ke Arfiana gitu. Oke. Lanjut, kalau dari Arfiana gimana nih? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya iya benar banget yang tadi diomongin Kak Dio ya. Aku tuh terinspirasi dari orang-orang di sekitar aku gitu loh. Dan ya aku beruntungnya ketemu sama mereka yang semangat, ambisius, dan berdampak kepada sosial. Jadi emang kalau kita misalnya tadi ya, kalau misalnya kita berganti, misalnya kita tuh pengen jadi ambis gitu, jangan takut kehilangan teman. Yang ada adalah teman kalian berganti ke yang lebih baik gitu loh. Karena itu yang aku rasakan gitu sih. Dan kalau misalnya kan tadi ya ada role model gitu ya, pasti ada prosesnya dulu sebelum itu. Kayak aku tuh mulai bedah-bedah sosial media karena sekarang aku kan di marketing ya. Aku tuh bedah-bedah sosial media. Aku dari SD aku iseng-iseng, dari SMP aku rajin organisasi, aku ikutan segala macam event. SMA aku mulai nekat bangun organisasiku sendiri karena aku waktu itu pengen menjabat jadi ketua OSIS, tapi katanya kayak nggak dibolehin gitu lah karena aku perempuan. So this conversation ya, Girlpress itu yo go girl, pokoknya kalian tuh pasti bisa. Dan aku berhasil kan ngebuktiin kalau aku ternyata bisa loh gitu. Jadi apapun itu, kalau model kalian sekarang itu pasti perjuangan itu sangat lumayan melelahkan. Jadi ya harus melihat prosesnya sih gitu. Kalau kalian pengen melihat kalau model seseorang atau pengen berkembang gitu. Yes, you go girl. Ya, itu salah satu alasan kita diriin Girlpress. Kita mau lihat lebih banyak pemimpin perempuan gitu. Nah, sedih banget ya tadi denger nggak bisa jadi ketua OSIS cuma karena perempuan gitu. Sedih banget sih masih ada yang berpikir seperti itu. Semoga kedepannya kita lebih lihat lebih banyak female leaders. Oke.
Oke, kita masuk ke Q&A. Oke, udah dipilihin kah teman-teman? Oh, mungkin ada yang mau raise hand ya? Mungkin satu orang boleh raise hand. Teman-teman ada yang mau nanya langsung? Oh, ada nih. Oke, boleh. Dari Bambang Ferdian Syah. Sebentar. Udah bisa unmute? Iya Kak, sebelumnya suaranya udah terdengar. Sudah aman. Oh, iya. Untuk sebelumnya terima kasih ya Kak untuk atas waktunya. Apakah pertanyaannya boleh ke satu kakak ini atau harus gimana Kak? Bebas. Oh bebas. Bambang ada pertanyaan untuk Kak Arfiana Kak. Apakah Kak Arfiana sendiri sebelum gabung dengan magang itu bahkan sampai yang magang internasional itu langsung pertama kan ya? Itu udah punya skill yang apakah Kak Arfiana udah punya skill yang sebidang dengan magang tersebut atau justru skill tersebut Kakak dapatkan dari magang tersebut Kak? Terus gimana sih Kak tips untuk kita yang belum ada skill kita harus ngapain sih? Atau kita bisa mendevelop skill kita secara otodidak atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, boleh dijawab ya Arfiana. Oke, thank you pertanyaannya. Nice questions. Oke, sebelum aku apply magang, pastinya aku ada skill gitu. Nah, yang tadi aku ceritain, aku dari SD, aku udah mulai iseng-iseng sosial media. Dari SMP, SMA, aku bangun portofolioku dengan happy, dengan ikutin berbagai kegiatan seperti organisasi. Padahal kalau mau tahu, aku di OSIS jadi apa? Jadi tukang foto. Aku juga jadi tukang desain feeds gitu. Tapi itu semua aku framing, aku masukin ke portofolio. Aku juga bikin portofolio aku sendiri, aku bikin personal branding aku sebaik-baiknya di LinkedIn, dan aku juga bikin resume aku atau CV dengan sangat-sangat cantik. Oleh karena itulah aku bisa apply magang dan diterima gitu loh. Jadi kuncinya apa? Skill dan personal branding dan portofolio gitu ya. Dan selanjutnya adalah kalau misalnya kita nggak punya skill gimana? Tentunya adalah eksplorasi. Kita harus berani coba-coba berbagai platform dan yang sesuai dengan minat kita. Terus kalau misalnya ragu nih, aduh apakah ini zona nyaman gitu misalnya. That's okay kok zona nyaman gitu, asal kalian bisa berkembang di situ. Yang dimaksud zona nyaman yang menurut aku negatif adalah kalau kita di zona nyaman tapi kita nggak berkembang di dalamnya, kayak gitu. Nah kalau misalnya kita mau coba ke tempat lain gitu ya, misalnya mau coba ke yang lain lah, skill lain, that's okay gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa, kayaknya nggak cocok nih, oke kamu balik lagi ke skill yang lama, that's okay gitu. Dan selanjutnya adalah kamu bisa belajar dari mana aja. Aku sekarang di bagian marketing gitu, dan aku nggak ada pelajaran di sekolah tentang marketing, apalagi SMA gitu ya, nggak ada tuh pelajaran marketing. Aku belajar sendiri karena mungkin emang bakat aku gitu kali ya. Jadi aku bikin ads sendiri, aku belajar dari kayak Coursera, edX, webinar, belajar pokoknya dari mana aja, belajar artikel. Dari mentor aku ikutan sesi mentoring gratisan, aku cari yang marketing. Pokoknya apapun itu about marketing lah yang bisa mendukung aku di dunia profesional kayak gitu. Dan tadi pertanyaannya apalagi ada yang belum aku jawab nggak? Udah cukup Kak. Terima kasih. Oke, ya, thank you. Oke. Udah menjawab ya. Thank you Bambang pertanyaannya dan thank you Arfiana jawabannya. Ya, jadi kita bisa belajar dari mana aja teman-teman. Sekarang kan kita udah punya internet dan smartphone, itu udah modal yang cukup untuk belajar apapun. Kalian tinggal Google aja dan bisa ketemu. Terus pinter-pinter tadi rangkai kata untuk resume, terus percantik portofolio dan juga personal branding kalian. Oke, next question. Ini aku bacain ya. Ini mungkin lebih ke Kak Dio nih Kak. Ada yang tanya, namanya Nurul. Dengan beberapa kegiatan yang diikuti, gimana cara mencegah atau menghindari terjadinya toxic productivity? Mungkin Kakak bisa ngomong soal hustle culture juga. Oke. Yes, ini cukup menarik ya. Mungkin di sini aku mau cerita aja sama teman-teman. Aku juga baru mendapati sebuah
kata baru nih ya, yaitu hustle culture. Jadi sebenarnya hustle culture itu apa sih? Hustle culture itu adalah ketika itu tadi kamu ingin mengambil semuanya gitu, tapi sebenarnya kamu tuh nggak ada bandwidth-nya. Bandwidth-nya tuh maksudnya energi, nggak ada waktunya, nggak ada ininya. Jadi tapi kayak hantam aja deh, hanya semata-mata karena ingin mendapatkan tons of experience. Nah, mungkin aku sebagai HR di sini, kalau ditanya udah nge-hire berapa orang, well, I think more than 50 people. Aku udah ngeliat ribuan CV juga. Dan di sini aku kasih tahu aja ya, sebenarnya CV yang bagus itu adalah CV yang kamu itu bisa kasih tahu kita apa yang kamu lakukan. Mau itu organisasi, mau itu magang, mau itu kepanitiaan kecil, mau itu volunteer, selama kamu kasih tahu apa yang kamu lakukan, apa sih hasilnya dari kegiatan kamu, itu sebenarnya terlihat bagus. Dan menurut aku, kalau kamu ada bandwidth-nya, do many, it's fine. Tapi kalau misalnya kamu hanya ingin terlihat aktif, tapi jadinya yang lain itu tidak jadi bagus, ya itu sama aja sebenarnya. Karena percayalah, orang-orang yang pernah kerja sama kamu itu adalah CV berjalan kamu, CV hidup kamu. Karena nanti kalau di dunia profesional, itu nanti tuh, mungkin nanti Aldo sama Arifana mulai berasa nih, orang akan bilang, lu kenal Aldo ya? Iya, dia dulu kerjanya gimana? Itu pasti adalah yang muncul. Nino kasih tahu ya. Jadi buat teman-teman di sini, menurut aku hustle culture itu sebenarnya bagus kalau kalian tahu how to get press. Aku kayak barusan tadi bikin post di IG aku bahwa sebenarnya banyak yang nanya, Kak Dio itu kerja 8 jam di kantor yang sekarang. Aku malamnya masih ngerjain side project aku soal career discovery startup. Terus aku masih ada mentoring per harinya mungkin 1-2 orang. Aku masih ada webinar di weekend. Kapan Kak istirahatnya? Aku masih bisa. Karena apa? Yaitu tadi, I understand my limit. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini nyobain semuanya dan masih bisa dihandle, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika you think that it's too tiring, aku kayaknya nggak mau coba lagi. Mungkin Arviana juga pernah merasakan ya, ketika semuanya harus ngejuggle tuh, ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai ekspektasi, tapi ada beberapa yang juga bagus. Karena itu tadi, aku yakin Arviana ataupun Aldo yang seaktif itu, pasti mereka tahu lah, kapan aku harus istirahat. So, I can say hustle culture can be like a toxic influence for you, kalau misalnya kalian itu nggak tahu limitnya kalian. So, I can say you can take it slow if you think you're not available. Kalian pengen istirahat dulu, ya udah istirahat. Aku lagi capek nih organisasi sama kepanitiaan, berhenti kepanitiaannya biar nggak tipes. Nih aku kasih tahu ya, teman-teman di sini kayak penyakitnya anak muda sekarang itu tuh serem gitu. Bukan apa gitu, kayak aku sering banget ketemu kayak anak gitu, Kak maaf ya aku nggak jadi mentoring kemarin, kenapa? Aku tipes. Kok bisa? Iya Kak, aku magang di 3 tempat, aku juga organisasi di BEM, dan aku juga kuliah semester 4. Itu kan kuliah yang lagi wah-wahnya gitu ya, gitu. Terus aku bilang, kenapa semuanya? Iya Kak, biar CV-ku bagus. Padahal sebenarnya CV bagus itu tidak perlu mencantumkan semuanya, tapi mencantumkan apa yang kamu lakukan, hasilnya apa. Mungkin nanti bisa cek ya CV-nya Arviana, Aldo gimana, karena I think mereka udah punya banyak kegiatan, dan pasti CV-nya itu nggak ditulis 100 kegiatan yang dilakuin. Dia pasti akan nulis cuma 5-6 yang relevan, kayak gitu. Mungkin nanti Girl Press bisa bikin ini ya, bisa bikin CV ya? soal CV, bisa boleh ngajakin teman-temanku juga boleh yang di HR. Boleh. Next-nya ya teman-teman, pantengin terus Instagram kita. Oke. Nah, itu balik lagi ya ke soal self-awareness dan self-management. Jadi kalian harus tahu dulu limit kalian sendiri tuh kayak gimana teman-teman, dan pintar bagi waktu, dan juga ya fokus itu penting teman-teman, jangan semuanya diambil. Kalau kalian udah tahu bidangnya ya fokus aja ke situ gitu. Oke, thank you Kak Dio. Nah, last question nih buat Aldo. Ini lebih ke timeline gitu, Dok. Kayak ada nih dari Mela. Kak, boleh share nggak timing misalnya kayak tahun pertama tuh organisasi dulu, tahun kedua apa dulu, kayak gitu, Aldo? Oke. It's very subjective sebenarnya ya. Itu bukan sesuatu yang menurutku bisa di timeline gitu loh, kayak kamu semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain. Karena kayak, ya tadi yang, aku lupa tadi Arviana atau Kak Dia yang ngomong, tapi kayak intinya tuh semua orang tuh punya start yang beda-beda gitu loh. Mungkin ada dari kalian di sini itu udah pernah jadi ketua OSIS SMA, udah pernah apa, pasti kan berbeda dong startnya sama yang mungkin punya no experience sama sekali gitu anggapannya. Tapi to make it easy, aku mungkin mencoba buat menjawab dari yang benar-benar nol ya mungkin ya. Menurutku pribadi ini based on benar-benar pengalamanku dan apa yang aku pikirkan, kalau misalnya masih benar-benar memang nol besar nih, belum CV benar-benar kosong,
I will say, coba deh kamu belajar dulu gitu loh di internet. Instead of kamu mencoba ikut organisasi, kamu ikutlah course-course yang ada di internet. Nah, itu kan bakal dapat sertifikat gitu kan. Contohnya project management lah, atau mungkin marketing, atau apa. Nah, di situ kan walaupun kamu belum benar-benar kosong CV-nya, anggapannya belum pernah pengalaman, tapi kamu dapat pengetahuannya gitu loh, anggapan kamu dapat sertifikasinya. Dan ketika nanti kamu mendaftar, nah aku juga sangat merekomendasikan kamu coba dulu buat organisasi sebelum kamu coba lanjut ke magang. Di situ kamu bisa bilang, oke, apa namanya, Kak, di sini aku belum punya nih pengalaman sejak SMA, tapi aku pernah nyari di internet e-course segala macamnya. Kalau misalnya memang, itu cara pertama menurutku ya, kalau misalnya memang nggak tembus nih cara pertama nih, kalian bisa cari pakai yang apa ya, aku nggak bilang aku nggak bilang divisi yang lebih kurang, tapi mungkin divisi yang lebih banyak butuh orangnya, contohnya danus gitu kan, atau logistik, itu kan biasa kan divisi-divisi yang cukup butuh banyak orang kan. Nah, kamu cobalah bangun diri kamu dari situ. Gak apa-apa, saya kamu daftar dulu, kamu jualan dulu, jualan apa risol kan, 5.000 dapat 3 segala macam gitu kan. Itu kan biasa banget kan. Nah, tapi di situ kamu coba buat maximize gitu anggapannya. Oke, kamu bisa get to know sama ketua divisinya, bahkan sama orang-orang yang memang berpengalaman. Kamu bisa ajak ngobrol, kamu bisa diskusi. Karena kenapa? Ketika kamu udah di dalam organisasinya, itu bakal lebih gampang untuk connect ke orang-orang tersebut dibandingkan kamu nggak sama sekali. Jadi nggak apa, tetap bersyukurlah ketika kamu ada di divisi danus, karena kamu bisa tetap ngobrol, even sama ketua acaranya gitu. Dari situ barulah kamu build. Mungkin semester 1 kamu fokus dulu organisasi, semester 2 kamu bolehlah coba lomba, sama coba untuk organisasi eksternal, sama mungkin kamu cobain beasiswa juga. Mungkin kalau misalnya kelebihnya dari 3 ke atas, aku udah nggak bisa ngasih rekomendasi banyak sih, karena pasti udah petnya udah cabang kemana-mana. Mungkin kayak gitu sih dari aku. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Aldo. Nah teman-teman, jadi tadi penting ya pertama-tama tuh kita harus investasi leher ke atas dulu. Jadi investasi ilmu dulu. Kayak tadi Arfiana juga itu ya kayak ambil kayak explore sosial media, terus ambil kursus mentoring yang soal marketing kayak gitu. Seperti yang Aldo bilang tadi, kayak tambah dulu ilmunya, baru kalian coba. Boleh sesimpel tadi danusan risol ya. Yang penting kalian tuh manfaatin kesempatan itu sebaik mungkin gitu. Nah, tadi 3 pertanyaan itu sebenarnya nge-summarize semuanya. Jadi kayak banyak banget pertanyaan sama terkait 3 pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Arfiana, Kadio, dan juga Aldo. Semoga teman-teman dapat banyak insights ya, dan semoga tadi dicatat tuh teman-teman karena aku sendiri juga dapat banyak ilmu nih. Oke. Boleh share screen lagi, Evelyn? Oke, nah sekarang kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Sekarang kita bakal ada photo session yang dipandu sama Oke, kayaknya Ratunya masalah koneksi ya. Iya nih, kayaknya masalah koneksi. Iya, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa. Jadi moderator kita berarti. Jadi moderator. Iya. Jadi mungkin dari tim Girl Press ada yang mau take over dulu? Iya, mungkin ada nih dari tim Girl Press. Oh iya, buat Mungkin teman-teman. dari Udah ya? Dari siapa nih? Oh, dari aku Oke, dulu kali Sabrina ya. ya. Sambil nunggu. boleh. Oke deh teman-teman, berhubung habis ini sesinya itu foto bareng, jadi aku yang bakal share-nya. Teman-teman boleh tolong on cam dulu yuk, biar kita bisa langsung foto. Aku mulai ya, dari 1, 2, 3. Oke, next slide. Tetap senyum ya teman-teman. Next slide lagi. Next slide lagi. Next slide lagi. Next slide lagi. Next slide lagi.
Oke deh, Halo berhubung di teman-teman. sini banyak teman-teman. Oke, Ya, Ratu, udah ada nih Ratu? Oke, iya, silahkan. sorry banget teman-teman. Sorry Kak Dio, sorry Aldo dan Arfiana tadi internetnya ada masalah. But I'm back. Ya, thank you Sabrina udah di backup untuk sesi fotonya. Boleh share screen lagi ya, Pauline? Oke, teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik nih dengan organisasi seperti Girl Press yang ingin mencetak lebih banyak pemimpin perempuan, kita lagi ada open recruitment. Kalian bisa scan QR code-nya atau klik link yang ada di chat box dan lihat step-stepsnya kayak gimana untuk join bersama tim kita. Boleh next lagi? Dan ini kita ada networking space di Discord, banyak yang udah join juga, cuma kalau teman-teman ada yang belum join, boleh silahkan join di scan QR code-nya atau klik link di chat box, ada Emily yang chat di sana. Boleh next. Oke, nah teman-teman sekarang yang mau dapat e-certificate-nya boleh scan QR code ini. Soal feedback form, nanti maksimal H+3 kita bakal kirimin e-certificate-nya. Oke. Nah, sambil ada polling juga, teman-teman boleh silakan isi ya. Boleh next slide lagi. Oke. Nah, kita bakal ngumumin winners giveaway-nya nih teman-teman, tapi sepertinya belum diubah. Boleh close dulu mungkin slide-nya. Iya. Terus tampilin lagi. By the way, thank you so much Kak Dio, Aldo, dan Arfiana atas ilmunya. Semoga teman-teman juga di sini dapat banyak insights dan ya jadi terbantu gitu. Kita adain acara ini emang benar-benar pengen bantu kalian yang lagi kebingungan atau merasa overwhelmed dengan banyaknya informasi di pandemi ini. Kayak mana sih yang harus aku pilih? Dan tadi udah dijawab semua tuh pertanyaannya. Sama Kak Dio, sama Aldo, dan juga sama Arfiana. Thank you so much. Kak Dio, Aldo, dan Arfiana. Oke, Bapak semua mungkin nanti juga bisa connect ya, cari aja nama aku Diwana Mia di ataupun di IG, nanti ketemu akunnya juga kok. Kayak gitu ya. Thanks juga Aldo sama Arfi. Thank you so much for the nice discussion today. Dan makasih juga buat Girl Press, sukses terus ya. Oh, udah gitu. Ya, sukses juga Kak. Thank you so much. Nah, ini dia winners dari giveaway-nya, teman-teman. Boleh kontak Minpress di Instagram untuk klaim hadiahnya. Oke, sekali lagi thank you so much Kak Dio, Aldo, dan Arfiana, juga teman-teman di sini semua, serta tim Girl Press. Semoga kalian terbantu. Oke, goodbye everyone. Thank you. Have a good rest. Thank you Aldo, Kak Dio. Thank you juga teman-teman Girl Press dan Ratu. Yuk, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the
when you're here.